Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini di GUC Talk, saya Viriani sebagai host dan ada Ko Kris sebagai narasumber nih dari Branch Manager GUC Batam. Nah, boleh ya Ko ya, di malam hari ini nih kita bakal ngebahas tentang resolusi trading 2024. Nah, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal Ko Kris, aku sedikit perkenalan singkat ya Ko ya. Jadi Ko Kris ini adalah brand manager di GUC Batam, S1 di Teknik Pertambangan dan pernah kerja di dunia tambang juga ya Iya. Ko ya. Terus sudah terjun di dunia saham sejak 2012 dan sertifikat CSE dan CTA. Nah, domisilinya untuk saat ini di Batam, tapi sering bolak-balik Surabaya, Batam, Jakarta juga ya Ko ya. Benar. Oke. Nah, itu tadi sekedar perkenalan singkat ya. Nah, kalau dari aku boleh tambahin ya kok ya, testimoni nih kok dari temanku sendiri yang udah join Koko Oh nih. gitu. Katanya jadi si Ko Andri ini kalau yang paling di highlight adalah ketika mengajar itu katanya tulusnya tuh berasa. Oh, Tulusnya berasa. Itu ngajarin bukan cuma dari teori sampai praktek tapi juga ke mentalnya. Jadi teman-teman join live-nya dari awal sampai akhir dan untuk pertanyaan question and answer itu tolong ya diketik di bagian tombol yang tanya. Jangan di komen karena nanti bisa ke-skip. Dan disclaimer on juga di sini baik dari Juicy ataupun dari Ko Andri tidak menyarankan atau memberi suatu saham. Jadi semua keputusan ada di tangan masing-masing. Disclaimer on ya teman-teman. Oke, boleh langsung aja nih kok masuk ke topik. Kayaknya udah pada nggak oke. sabar juga. Gimana kok resolusi trading di 2024? Sebelumnya aku tanya ke Koko deh. Hmm. Resolusinya Koko sendiri gimana nih? 2024 ya. Aku sih selalu menanamkan dalam diri itu ya kayak nggak boleh FOMO, lalu Hmm. trade-nya sesuai sama plan dan ya harus banyak-banyak nyari tahu sih karena jujur kemarin 2023 kayaknya banyak ada beberapa saham yang mungkin rada miss gitu ya. Eh mungkin karena dulunya gini, kita tuh kalau konsep orang lama ya, kita ngelihat saham-saham lama gitu, oh ini dulu tuh nggak menarik, ini dulu tuh sahamnya nggak bagus gitu, terus tiba-tiba berubah fundamentalnya mungkin kita tuh rada resistance gitu ya, walaupun kita tuh ini tuh sebenarnya bagus gitu, tapi dalam hati tuh rada, ini kalau gue beli kayaknya nggak tenang deh gitu. Hmm. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang mau gue kurangin, mungkin ya lebih ke ini ya, walaupun gue udah lama, tetapi di market itu harus selalu belajar itu. Jadi never stop learning lah ya kok ya. Benar. Oke. Nah, menurut Koko sendiri nih kan di awal Januari ya, ini masih awal-awal banget ya kok ya. Mhm. Market itu dibuka dengan sinyal positif, tapi beberapa ini malah turun tapi naik lagi, jadi kayak bergelombang ya kok ya. Ya. Menurut Koko ini bakal gimana nih sampai akhir bulan? Sampai akhir bulan ya. Kalau dilihat ya kemarin sih kita awal tahun itu optimis karena ngelihat oh bankingnya naik Iya betul. nih, dana asingnya masuk gitu Mm-mm. kan. Tapi sepanjang jalan kan tiba-tiba di tengah, waduh ini saham-saham yang kemarin naik ngerek IHSG tinggi banget mulai mulai turun kan gitu. Ya, terutama saham-saham Pak Prayogo gitu. Jadi mungkin secara indeks kelihatannya akan sideways, tetapi Mm. secara emiten itu harusnya akan tetap naik gitu. Jadi secara emiten akan tetap naik ya, karena beberapa emang IHSG-nya terjun payung, tapi ada beberapa yang sahamnya masih tetap hijau ya kok ya. Benar. Nah, kalau dilihat dari komposisi pergerakan market terutama kemarin ya, kalau hari ini kan mix gitu. Kalau kemarin itu kan ISG minus sampai 1%-an, 1,3 Mm. kalau nggak salah. Nah, itu tuh benar-benar kelihatan kayak brand itu ngasih poin 80 poin sendiri untuk satu emiten brand minusnya gitu. Jadi ISG aja minusnya 86 poin kemarin Mm. gitu. Jadi satu emiten ini turun udah ngerek ISG-nya turun gitu. Jadi memang penurunannya lebih terpusat ke emiten-emiten tertentu. Tetapi kalau emiten-emiten dengan fundamental bagus, kayak gue bilang lah di awal tahun, di akhir tahun kemarin, tahun 2024 ini harusnya menjadi tahun yang menarik bagi perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya oke. Hmm, oke. Itu boleh di-spill nggak sih kok saham-saham apa aja yang terus menunjukkan sinyal positif dan maksudnya tuh di worth to keep gitu sampai at least angka akhir tahun atau bahkan jangka panjang. Oke, jangka panjang ya. Sebenarnya ya kalau kita ngelihat dari perusahaan-perusahaan kan kalau kita mau save
tentunya nyari perusahaan gede ya. Kalau sekarang Hmm. mungkin orang nanya, kok banking gimana? Banking sih gue nggak terlalu suka karena walau gimana pun harganya ya naik sih, tapi kan ada batasnya lah. Biasanya Hmm. ada koreksi dulu, apalagi udah all time high gitu ya. Gue lebih seneng nyari perusahaan-perusahaan bagus, perusahaan-perusahaan gede yang kalau mau yang safe ya, yang harganya lagi turun tapi punya safety margin gitu. Jadi contohnya Hmm. kayak Astra lagi turun, oh harga 5.500, 5.600, kok kapan naiknya? Gue nggak tahu Hmm. kapan naiknya. Tapi at least gue tahu ketika gue beli di harga sekarang, suatu saat gue tunggu pasti dia akan naik. Even ketika Hmm. dia nggak naik pun, gue akan tetap dapat dividen. Dan dividennya Astra menurutku cukup gede, kayak 8, 9, atau 10% gitu harusnya. Gitu. Hmm. Oke, jadi selain Astra ada lagi nggak sih kok untuk bank-bank itu sebenarnya kemarin kayak BBCA, BBRI itu kan lumayan nembus rekor ya kok ya setinggi itu. Betul. Ya, Nah, itu gimana kok? jadi memang ketika suku bunga lagi tinggi itu kan bank itu akan diuntungkan Hmm. karena orang mau minjem uang ke bank udah depositonya belum naik gitu ya, bunga depositonya, tapi kalau orang minjem uang kreditnya tuh udah naik duluan gitu. Jadi Hmm. memang ketika suku bunga tinggi pasti keuntungan bank itu gede gitu. Jadi Hmm. wajar kalau laporan-laporan keuangan yang akan keluar nanti terutama banking itu menunjukkan kinerja yang cukup baik Hmm. gitu karena tadi. Tetapi lihat nanti kan ke depan akan ada penurunan suku bunga nih Hmm. gitu. Nah, penurunan suku bunga ini kan tentu nanti akan diikuti dengan penurunan bunga kredit juga. Terus nanti gua nggak tahu kebijakan dari presiden ke depan itu apakah Hmm. akan mendukung UMKM menurunkan, kan wacananya adalah suku NIM bank itu harus dikecilin ke Hmm. depannya. Nah, mungkin itu akan kejadian dengan presiden yang baru nanti. Itu kita Hmm. lihat menteri keuangannya siapa, apakah kebijakan penurunan nimbang itu akan diberlakukan. Kalau itu mulai berlaku, nah siap-siap tuh akan ada koreksi yang cukup dalam untuk emiten perbankan. Makanya gue ngelihat banking sekarang, oke, kita nikmatin dulu naiknya gitu, tapi ingat ya jangan denial ya kalau udah patah trennya gitu. Oke, boleh spill nggak sih Koko megang banking tuh apa aja nih kok? Banking kok sekarang Eh, nggak megang. Gua Lagi nggak sekarang nggak megang. megang banking. Kecuali small bank yang arahnya ke digital ya. Jadi kan penurunan Hmm. suku bunga itu mungkin big banks-nya turun, tetapi small bank-nya akan naik gitu. Karena tadi kalau small bank itu kan ketika suku bunga tinggi, bank-bank itu bisa bersaing. Oke, gua kasih bunga cukup tinggi gitu. Terus small bank-nya katakan karena dia ngasih 8%, 7% mungkin nggak terlalu jauh selisihnya dengan bank yang konvensional. Hmm. Tetapi nanti ketika bank konvensional nurunin suku bunganya, let's say cuma 2%, nah digital bank ini berani ngasih 8%, tentu pasti akan jadi spread yang cukup lebar kan gitu. Nah, ketika Hmm. spread yang cukup lebar ini kejadian, mungkin bank-bank kecil itu akan menarik gitu. Hmm. Oke, ini kalau ngebahas tentang bank digital emang nggak ada habisnya ya kok ya. Betul. Karena secara dari generasi dan semuanya udah mulai shifting emang ke digital Mhm. gitu. Nah, teman-teman, sekedar apa? Sekedar info nanti di 2 minggu lagi kita akan ngebahas juga nih tentang potensi bank digital. Jadi turn on notification untuk live-nya ya di GUC. Nah, Nah tuh kok jangan tadi lupa tuh. iya, menarik banget karena ya. Iya. Nah, tadi kan Koko bilang nih tentang suku bunga. Nah, tapi sebenarnya kok dari based on BPS, Badan Pusat Statistik, itu kan angka inflasi tahun 2023 itu sebesar 2,6%. Lebih rendah dibandingin tahun 2022 yang 5,5%. Ya, Itu menurutku turunnya itu lumayan lumayan drastis banget ya kok ya, benar. setengahnya kan. Nah, ini tuh akan memberikan efek yang baik nggak sih kok di saham di 2024 gitu. Bukan cuma saham perbankan ya. Ya, kalau kita ngomongin tentang inflasi, tentu sebenarnya gini, ketika ekonomi lagi hit up, itu inflasi akan tinggi. Kenapa? Mm-mm. Karena orang punya uang untuk belanja, gitu. Hmm. Jadi sometimes memang inflasi harus dijaga, tetapi kita lihat penurunannya juga harus terjaga, jangan sampai nanti kayak Jepang yang sampai minus gitu kan. Oke, Hmm. sekarang udah turun mungkin setengah dari dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, jangan sampai turun terlalu dalam karena itu juga nggak baik buat ekonomi. Artinya uangnya nggak muter Hmm. gitu. Ya, terus ketika inflasinya turun, kenapa suku bunga Indonesia cukup tinggi? Ya karena kita maintain dengan suku bunga Amerika supaya spreadnya nggak terlalu jauh, supaya investor asing tetap masih letakin uangnya di Indonesia. Itu rencananya gitu. Tapi juga kita lihat
Oke, setidaknya untuk inflasi yang cukup terjaga saat ini, artinya Indonesia itu apa, tidak terlalu terdampak pada krisis-krisis ekonomi global yang ada di luar sana. Which Hmm. mean itu bagus. Dengan nilai GDP yang masih di area 5%, harusnya ya kayak tadi gue bilang tahun 2024 ini, karena kan orang kenapa market sekarang sepi ya? Orang nungguin pemilu, mungkin lagi tunggu Betul. siapa yang menang, kebijakannya ke arah mana gitu. Once nanti menang, harusnya dengan kondisi market kita yang lagi murah ini, uangnya akan masuk lagi ke market dan ini yang akan mengerek harga saham itu nanti akan naik gitu. Terutama ya coba bandingin aja dengan negara-negara di ASEAN. Mana negara yang punya tingkat pertumbuhan yang cukup baik, tapi ya apa indeks indeks negaranya itu masih cukup rendah atau saham-sahamnya masih dijual pada harga yang rendah gitu. Jadi menurutku sih sekarang ini justru banyak orang mungkin belakangan gue lihat keluar ya dari market ya, tapi Hmm. ini tuh kesempatan untuk kita masuk gitu karena ya ya kita selalu tahu ketika nanti hype booming ya orang pasti banyak masuk, tetapi kita yang udah di dalam duluan kan pasti lebih enak gitu. Hmm. Oke. Nah, kalau menurut Koko nih, kok sektor saham apa aja sih yang berpotensi paling tinggi di 2024? 2024 ya, gue sih selalu nunggu properti ya sebenarnya ya, karena Hmm. properti itu udah lama banget nggak naik-naik gitu. Karena Hmm. ya kita tahu ada siklus kayak mining itu siklusnya 2-3 tahun sekali perputarannya. Nah, properti itu biasanya siklusnya ngikutin generasi. Hmm. Generasi-generasi umurku ini harusnya mulai banyak yang mikirin gue butuh rumah nih Hmm. gitu. Makanya pembangunan rumah digenjot cukup cepat nih belakangan dalam 3 tahun terakhir ini. Terus juga penjualannya juga mulai naik kan gitu. Dengan Hmm. kondisi kemarin COVID udah mulai reda, orang tuh banyak mulai beli rumah gitu. Iya. Nah, tapi ingat beli rumahnya kan rata-rata tuh pada oke gue cicil DP dulu ya, dimana itu nggak masuk ke dalam pendapatan banknya Hmm. perusahaannya. Nanti Hmm. ketika DP-nya udah selesai, masuk ke KPR, itu baru bank itu bisa mencatatkan sebagai keuntungan. Nah, harusnya nanti dengan suku bunga yang mulai turun, harusnya penjualan properti juga juga cukup bagus tuh mengikuti Hmm. itu gitu. Jadi mumpung ya at least ya kita megang saham properti itu nggak turun itu dulu. Mau ISG-nya kemarin kalau lihat ya di bulan November ya ISG turun parah begitu. Coba lihat emiten properti, ada yang koreksi dalam nggak? Nggak ada Hmm. gitu. Di situ-situ doang dan ya itu menarik. Artinya ini barang mungkin udah terlalu murah sampai-sampai nggak downside-nya udah nggak terlalu gede gitu. Hmm. Oke, karena dari walaupun Ibu Sri Mulyani bilang milenial nih udah susah beli rumah, tapi nyatanya di luaran marketing rumah juga masih pinter ya kok ya, kayak DP rumah ditiadakan, cicil ke developer dan lain-lain. Jadi itu emang emang bener sih, setuju banget, kayak udah mulai beli rumah terus kayak rumah makin lama makin dikecilin Betul. dikecilin untuk disesuaikan dengan budget gitu kan. Nah, Dengan kalau baca berita kemarin BTN mau keluarin cicilannya bisa sampai 35 tahun. Itu lebih hmm, baik itu lagi. panjang Artinya apa? banget. Ya, memang kelihatannya panjang sih, gitu. Tapi kan kita lihat ya beberapa orang yang punya idealis, gue harus punya rumah. Mereka jadi punya lebih ringan cicilannya. Mungkin cuma Hmm. 1-2 juta tuh dapat rumah yang udah cukup layak gitu. Atau kita lihat mungkin ya untuk rumah pertama kayak bagus banget gitu, lumayan gitu loh. Tapi juga kayak gitu juga jadi kayak misalnya emak-emak zaman now gitu, kayak oh ya udah gue tabungin anak gue sekolah, bukan tabungin anak gue, tabungin anak gue tabungan nih dari uang sincia, uang lebaran dibeli rumah, juga itu possible juga kan ya kok ya, karena Benar, jangan gitu. 35 tahun itu panjang banget, tahu-tahu anaknya udah gede udah ada rumah lagi gitu kan. Nah terus selain emiten properti ada emiten lain lagi nggak sih kok? Next ya, next mungkin ya tech ya. Tech kan udah koreksi cukup dalam ya dari Hmm. 2021 kemarin peaknya, lalu sekarang 2024 masih mulai sekarang mulai kelihatan naik ya karena ada isu suku bunganya mulai mau turun kan, dan kita lihat eh, terutama banking yang tech kan mulai naik gitu ya, atau dari 1.500 sekarang udah 3 ribuan gitu ya. Terus juga kalau kita perhatikan Goto yang kemarin sempat ke area 50-an sekarang udah di 80 walaupun bukanya masih di area sana-sana doang gitu ya. Tapi ya menurutku nanti akan cukup menarik untuk kita lihat perkembangan-perkembangan dari tech ya. Terutama tech-tech yang memang kelihatan dipakai dan punya kinerja yang cukup bagus Hmm. gitu. Oke.
Nah, ini teman-teman, untuk list pertanyaan boleh di chatnya di kolom komen yang tanda tanya ya, karena kalau misalnya ada yang di komen, itu tidak akan dibacakan karena takut ke skip. Jadi tolong di chat di kolom komen yang tanda tanya itu, yang sebelahnya icon pesawat, gitu. Nah, dengan kan dengan tadi aku ya dengan saham ya sorry dengan angka inflasi yang turun itu pasti ada beberapa saham-saham big caps yang terpengaruh kok gitu Iya. karena itu saham-saham apa aja sih kok yang paling terpengaruh kok. Ya, ketika inflasi turun itu berarti kan kita lihat sebenarnya pertumbuhan dari harga itu tidak terlalu signifikan Hmm. gitu. Nah, ya tentu biasanya consumer goods itu akan jadi penyumbang. Kalau kita lihat dari sisi data BPS ya, inflasi itu kan ada banyak sektor yang mempengaruhi gitu. Nah, yang paling banyak yang mempengaruhi itu kan biasanya lebih ke consumer, terutama ke bagian rokok gitu ya. Hmm. Terus apa kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi kalau kita lihat ya dengan inflasi yang cukup terjaga, artinya bahkan bahan pokok makanan itu tidak terlalu meningkat cukup signifikan dan itu bagus untuk apa consumer karena consumer sendiri artinya orang ya gue belanja hari ini 10.000 besok tahun depan tuh ya anggap 10.200 lah gitu kalau inflasinya 2% 3% gitu ya. Jadi harusnya tidak akan terlalu mengganggu daya beli sehingga consumer itu tidak terlalu berdampak akibat dari oh nih harga barang udah mulai mahal kita mulai kencengin ikat pinggang jangan belanja terlalu banyak Hmm. gitu. Jadi harusnya sih seperti itu. Oke. Nah, ini aku boleh bacain langsung questions aja ya kok ya Boleh. karena Kayak tadi lebih banyak yang nyangkut lebih seru itu. apa loh gimana sorry. Banyak yang lagi apa pada nungguin Iya, pertanyaannya kayaknya. pertanyaannya. Karena tadi dari yang jawaban Koko itu ada beberapa tuh yang relate. Jadi aku langsung tanya Oke. aja ya. Ini aku pin dulu sebentar. Nah, ini question dari Kak Chandra Atmaja. Rumor Pani. Mhm. Tadi kan Koko bilang untuk ngehold emiten properti. Ya, Nah, rumor Pani, BBKP, RUPS. Pertanyaannya semua diborong kok. Ya, yang rumor Pani mhm. dulu nih kok gimana? Pani, menurutku Pani itu kan kalau kalian lihat ya naiknya kan udah cukup signifikan. Mm-mm. Nah, gue selalu bilang tuh gini, kita lihat itu ceritanya apa? Pani itu kan memang oke pick 2 akan masuk ke Pani, tapi semua orang udah tahu pick 2 masuk ke Pani gitu. Hmm. Terus kemarin RUPS juga sudah disetujui, sudah tok palunya terus udah di apa right-nya juga udah ditebus gitu ya di harga 5.000 ya nggak salah kemarin gitu. Jadi eh, pertanyaannya adalah what's next? Apa selanjutnya? Kalau dia cuma oh gue udah jadi pick 2 nih gue jualan rumah ya apa bedanya dengan properti-properti lain sama dong. Terus Hmm. juga secara valuasi kalian lihat market capitalnya Pani itu kan juga udah cukup tinggi dibandingkan dengan Hmm. properti-properti yang lain. So menurutku even dia oh ya mungkin Pani masih bisa naik tapi harusnya sudah nggak terlalu banyak lagi harusnya seperti itu karena ya bandingin aja deh size perusahaannya Pani dengan size-size kayak CTRA, SMRA, BSDE gitu. Pani itu udah di atas gitu. Jadi Hmm. menurutku sudah terprice in ya karena story-nya selesai sampai di peak itu masuk ke Pani gitu. Setelah itu ya jualan rumah seperti biasa. Hmm. Koko sendiri ada nge-hold Pani kok. Pani udah nggak ada sekarang, udah Hmm. tak lepas. Kemarin Oke, waktu selesai issue dia naik berapa hari kemudian tuh udah mulai tak lepas. oke. Gitu. Boleh share nggak kok emiten properti apa yang saat ini Koko pegang? Disclaimer on ya teman-teman. Di sini tidak Properti ya, menjual properti membeli. sih ada dua ya yang gue pegang. Ada BSDE, itu gue selalu bilang ke gue dari tahun lalu tuh gue selalu bilang kayak BSDE itu gue pasti pegang gitu. Terus sama satu properti kecil ya, properti kecil itu eh APLN. Memang ini lebih sedikit spekulatif gitu karena gue tahu oh gue udah pegang BSDE yang udah rada aman gitu ya dan gue butuh spekulatif untuk yang bisa nyerek kan secara PBV dia murah banget jadi kalau satu sektornya properti itu jalan semua biasanya yang PBV kecil ini jalannya kan pada liar kenceng jadi ya udah gue megang satu yang kecil gitu Hmm. gue gitu mungkin yang kenal gue udah lama tuh tahu tuh gue kalau megang eh, saham itu selalu satu yang rada safe, satu yang bagian strikernya gitu. Hmm. Oke, pertanyaannya semoga menjawab ya Kak Chandra Atmaja. BBKP, Oke. RUPS, Mm-mm. eh
W3 Januari gitu ya. BBKP sih ya RUPS normal ya, cuma sekedar RUPS biasa. Terus terakhir kan kemarin mereka ngurangin apa kredit macetnya, terus mulai pembenahan jadi apa digital bank ya. Ini nanti akan harusnya gitu ya, perusahaan-perusahaan digital bank itu nanti akan diadu dari sisi pendapatannya segede apa. Nanti yang bisa naik banyak ya sesuai sama kinerjanya mereka Hmm. gitu. Oke. Ini kok. Mhm. Ini pertanyaan pertama yang tadi masuk. Goto brand review dong. Goto sendiri kalau dilihat ya kayak tadi gue bilang dengan tag-nya akan naik, harusnya akan bisa naik. Tapi ya kalian harus perhatiin juga ya karena kan sekarang ini pengendali saham yang lama itu sedang berusaha untuk exit. Nah, Hmm. ketika exit itu nanti akan ada penjualan kan pasti, walaupun mungkin ada di pasar nego, tetapi pasti akan ada di pasar reguler juga. Nah, eh, sampai nanti udah kelar masuk apa pembenahan yang mau exit yang pemegang saham lamanya ya nanti mungkin akan mulai naik. Ya harusnya Goto harga gue selalu bilang Goto di bawah harga 100 itu murah. Apalagi kemarin di 55 ya kalau anak-anak grup kan gue ajakin ayo beli Goto 55 nggak mungkin di 50 lah gue bilang gitu. Jadi Hmm. ya kalau kalian view-nya lebih panjang berani ngelihat tag-tag ke depan akan seperti apa harusnya sih Goto even di harga sekarang tuh masih akan cukup menarik. Brand Oke. brand itu naik karena fundamentalnya yang nggak jelas itu kayak gimana. Jadi sekarang kalau lihat teknikalnya udah mulai patah, so kalau mau trade brand itu fast trade aja, jangan jangan di hold, jangan denial. Karena brand, aduh, turun terus ya kok ya. Ya karena ya tadi dia kan naik dari IPO kan naiknya udah banyak banget dan fundamentalnya juga ya memang kita tahu ceritanya nanti akan dimasukin sama apa, akan akuisisi perusahaan apa, tapi itu sudah terprice in dengan harga yang sekarang gitu. Dan ya akuisisi dan eh, apa corporate action yang akan dilakukan itu nanti kalau udah jadi ya itu harga sahamnya bisa jadi ya turun dulu gitu loh. Udah karena udah selesai dan udah cukup tinggi. Terus juga nanti kan mau masuk MSCI. Ya sekarang kalau kalian melihat kemarin AMMN yang masuk ke FTSE, justru di hari FTSE-nya turun cukup dalam gitu. Jadi menurutku sih story MSCI itu udah nggak kayak story di tahun 2021 2022 yang oke kita masuk dulu nanti MSCI kita keluar. Kayaknya semua orang udah berpikiran seperti itu, so rada diubah dikit deh. Oke, thank you kok insight-nya. Semoga menjawab ya. Ini kok pertanyaan next-nya dari Kak Reda. Pasca pemilu, sektor apa yang perlu kita perhatiin kok? Proxy emitennya apa? Oke, pasca pemilu ya biasanya ya pasti ini ya consumer goods ya biasanya gitu. Tetapi kalau kita perhatikan saat ini memang tidak terlalu berdampak terlalu signifikan kelihatannya di market gitu ya. Kita nggak ngelihat adanya peningkatan yang terlalu masif gitu di emiten-emiten yang pemilu, lebih kepada program-program apa calon-calon presidennya gitu ya. Tetapi program calon presiden pun ya ketika ada beritanya keluar baru orang mulai apa di tradingin gitu. Jadi lebih ke gua rasa ya karena tahun ini itu nggak kayak 5 tahun lalu. 5 tahun lalu kan itu fluktuatifnya lumayan. Kenapa? Karena ada demo gitu ya, terus ada kerusuhan gitu. Jadi indeks itu banyak yang oh lagi demo nih turunnya dalam gitu, bisa 1% 2% gitu. Terus besoknya recovery lagi. Jadi lebih fluktuatif. Nah sekarang kan adem ayem, tenang-tenang gitu. Jadi market pun ya udah gitu. Ini kapan koreksinya? Orang nunggu kan takut. Waduh biasanya pemilu tuh koreksinya cukup dalam. Ini malah ISG naik terus, gue mau beli salah, gue mau nunggu naik terus gitu. Jadi orang juga masih pada kayak tadi gue bilang masih pada takut dan masih pada nunggu gitu. Tapi kalau kalian melihat dari perspektif fundamental harusnya banyak perusahaan-perusahaan yang cukup menarik saat ini untuk bisa di hold sih. Oke. Karena sebenarnya untuk pemilu saat ini tuh kayak nggak ada sosok primadona ya kok ya. Kayak dari 3 capres itu tiga-tiganya tuh menurutku tuh ada masanya masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang kalau kayak dulu kan bener-bener kayak ada primadonanya ya gitu. Bener. Kalau dulu kayaknya keras banget itu. Mungkin karena cuma dua kali ya. Gitu.
Iya betul, dan bener-bener ada yang satu yang nonjol banget, satu yang ini banget gitu. Jadi kayak ada primadonanya masing-masing. Nah untuk pertanyaannya itu nanti di minggu depan di hari Rabu juga kita akan ada IG live membahas tentang ini Oke. Pilpres. Jadi dinantikan ya teman-teman. Jadi minggu depan Pilpres, terus minggu depannya lagi tentang bank digital. Jadi pastikan kalian turn on notification GUC, jadi nggak ketinggalan gitu. Oke, next questions ya Ya. kok. Ini pertanyaannya cukup interesting. Dari Kak Oka Hamidian, kok untuk lihat fundamental fundamental emiten bagus atau enggak, rasio apa aja sih yang perlu dilihat? Oke, untuk lihat suatu perusahaan itu bagus apa enggak ya, kita perlu yang penting ngelihat itu ya pasti dari sisi pendapatannya ya. Pendapatan Hmm. saya laba bersih itu pasti nggak bakal terpisahkan dari yang namanya emiten harga saham itu naik. Semua harga saham yang naik itu pasti harusnya akan tercermin dari laporan laba bersihnya. Entah itu ke depan forward atau yang saat ini gitu. Jadi eh, nah tinggal kalian turunin arahnya kemana. Jadi laba bersih itu ngaruhnya kemana? Oh ke NPM. Oh ngaruhnya nanti kan dari penjabaran dari pendapatan sampai laba bersih itu ada dari sisi beban bunga ya, bunga hutang. Nah ada peningkatan nggak bunga hutangnya, ada penurunan nggak hutangnya, itu nanti akan berpengaruh kepada pendapatannya mereka. Terus, apakah akan ada capex yang akan dikeluarkan perusahaan untuk beli ini itu yang akan mendapatkan laba yang cukup masif. Jadi kita nggak melihat perusahaan yang bekerja secara normal gitu. Kita harus melihat perusahaan yang bisa meningkatkan labanya secara signifikan Hmm. gitu. Jadi ya kalau normal hampir semua perusahaan normal gitu. Tapi mana perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya bisa naik ya? Coba lihat. Kita belajar kemarin dari brand, kita belajar dari cuan. Itu ya, even perusahaannya belum dapat apa-apa, yang baru IPO, yang track recordnya juga kita baru tahu waktu dia IPO, itu kenapa bisa naiknya signifikan? Karena ya contoh kayak cuan yang udah jelas mereka mau mengakuisisi PTRO gitu ya. Artinya apa? Artinya akan ada lonjakan pendapatan dari cuan ke depannya, di mana lonjakan itu nanti pasti akan berpengaruh terhadap kinerja rasio-rasio yang ada di laporan keuangannya. Jadi itu yang bisa ngerek harga sahamnya. Coba kita ngomongin Pani tahun lalu. Kenapa dia bisa naik? Oh, peak 2-nya masuk ke Pani. Itu akan ada lonjakan laba bersihnya lagi nanti ke depan. Kenapa? Karena ya penjualan peak 2 masuk gitu. Terus Hmm. ya hampir semua emiten-emiten yang punya kinerja yang cukup bagus saat itu apa kinerja harga sahamnya tentu pasti akan tercermin nanti dari sisi laporan keuangan, entah itu ke depannya atau memang belum terapresiasi dan sekarang itu bagus, tinggal ya seberapa seberapa jeli market ngelihat gitu. Hmm. Oke, thank you kok untuk insight-nya. Semoga menjawab ya Kak Oka. Teman-teman, diulang lagi ya. Untuk pertanyaan boleh ditanya di kolom komen yang tanda tanya icon tanda tanya di sebelah icon pesawat. Karena untuk yang ditulis di komen langsung tidak akan dibacakan. Ya, karena banyak banget kan dari tadi numpuk-numpuk-numpuk. Nanti kalau yang satu dibaca, satu nggak dibaca, jadi nggak enak kan. Jadi langsung biar jelas dimasukin ke semua list questions. Nah, untuk ini juga akan diusahakan dibaca ya satu-satu dan di-review. Oke, ini kok. Sorry kok. Nah, ini kok buat rencana penambahan modal asuransi, bagaimana pendapatnya? Gini, rencana penambahan modal asuransi itu kan sebenarnya cuma buat ngejaga resiko asuransi terhadap klaim nasabahnya. OJK mau supaya asuransi itu ketika nanti ada klaim mereka kuat buat bayar gitu. Jadi Mm-mm. bukan masalah nanti kayak tadi gue bilang apakah akan berpengaruh pada laba bersihnya mereka. Gua rasa sih nggak terlalu berpengaruh. Cuma dari sisi asuransi akan lebih safe gitu. Jadi oke, itu bagus untuk kita semakin pede untuk beli asuransi dan punya asuransi, tetapi bisa nggak dari penambahan modal itu menaikkan penjualan asuransinya cukup signifikan? Gua rasa tergantung dari emitennya masing-masing ya. Jadi Mm-mm. tinggal lihat tuh ada emiten asuransi apa yang punya gebrakan bagus terkait gimana caranya nanti ningkatin laba bersihnya mereka gitu. Jadi Oke. selalu ketika ada kebijakan itu dicari celahnya
mana yang bisa naikin laba bersih, karena ya balik lagi itu yang bisa naikin harga sahamnya nanti. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih kok, batu bara dan oil itu gimana nih kok di 2024? Oke, batu bara, kita tadi gue bilang siklus dari komoditas itu biasa 3-4 tahun sekali, 2-4 tahun sekali gitu. Nah, kita tahu kemarin peak ya batu bara itu kan di tahun 2021 gitu. Mm-mm. 2022 nggak salah. Ya, 2022 peak ya batu bara. Nah, dan sekarang harga batu bara itu mulai turun. Kalau kita lihat ya 2022 ke 2024 ini baru 2024 juga baru masuk gitu ya, baru masuk 2 tahun. Jadi gua rasa untuk harga batu bara sendiri itu belum masuk ke area murah gitu. Jadi mungkin akan ada satu ya, orang sekarang lihat batu bara tuh masih pada ini kok. Waduh, ini batu bara kapan lagi kita masih bisa beli gitu. Masih pada optimis gitu. Belum belum ya nanti ngelihat aduh udahlah batu bara kayaknya udah nggak bisa naik lagi kayak tahun 2022 awal kemarin kan gitu. Jadi gua rasa untuk harga batu bara sendiri dan itu masih akan ada penurunan gitu. Tapi oil gimana? Nah, oil kan kemarin naiknya juga belum terlalu signifikan kayak batu bara. Batu bara naiknya bisa sampai $400 kemarin itu signifikan banget. Nah, oil ini itu selalu terjaga sih sebenarnya range 60 sampai 80-an. Nah, sekarang ini oil mulai naik kita lihat gitu ya. Mungkin masih terjaga di area 70-an, tapi trennya itu tren naik ya. Jadi gua sih prefer daripada batu bara better oil gitu, karena Hmm. ya memang Indonesia nggak ada proxy yang benar-benar oh ini kilang minyak banget gitu. Rata-rata kan mereka juga masih impor, masih Tuh. distributor minyak gitu ya. Jadi kurang kurang bisa dicari emitennya apa gitu. Mungkin lebih ke kapal yang ngangkut minyaknya kali, karena khusus kan kalau kapal yang ngangkut minyak gitu. Jadi beberapa sih di situ ya untuk oil and batu baranya. Mm-mm. Oke, nah ini bantu review MNCN kok. Oke, MNCN sendiri ya kalau kita lihat ya memang gini loh. MNCN kan media ya. Media itu kan harus bisa nyaingin media-media yang ada sekarang. Hmm. Gua rasa sekarang untuk orang-orang nonton grupnya TV. MNC itu Oh. ya grupnya MNC mungkin TV kan sekarang mereka tetap ada media streamingnya sih gitu, kan kita bisa nonton di YouTube atau apa, tapi gua rasa akses ke sana juga nggak terlalu menarik ya, orang mungkin lebih banyak nonton podcastnya Deddy Kobusier dibandingin MNC gitu ya. Jadi untuk penetrasi masuk ke masyarakat lagi tuh kurang gitu. Jadi memang ya harga sekarang sih murah gitu. Tapi kalau ngarepin naik ya kita harus lihat ada kebijakan apa nih, atau ya namanya harga saham itu kan tetap tanpa ada isu apapun bisa naik. Masalahnya adalah dia bisa bertahan apa enggak, dia bisa naiknya banyak apa enggak. Nah, itu yang jadi pertanyaan ke depannya gitu. Jadi Hmm. kalau ditanya MNCN murah apa enggak? Ya murah. Cuma masalahnya naiknya kapan kita nggak tahu, karena kita nggak tahu arah ke depannya seperti apa gitu. Karena kalau dilihat sekarang ya mereka masih berkutat eh, pada sistem kayak dulu gitu, TV terus lomba-lomba gitu ya, X Factor dan lain-lain gitu. Jadi gua rasa sih ya kayak tadi gue bilang, kalau dia bekerja normal seperti biasa-biasa ya dia akan di situ-situ doang gitu. Ya Oke. drakor lebih asik kan daripada itu. Aku udah geli banget bacanya. Emang iya bener sih. Dan terus juga selain itu menurutku podcast itu juga menarik banget sih kok. Ya nggak sih? Betul. Ah, Nah, masalahnya mereka juga nggak ada arah masuk ke podcast juga kan gitu. Kalau kita lihat sampai sekarang hmm. MNC nggak masuk gitu ke podcast. Lebih kepada ya podcast itu dibikin oleh perorangan-perorangannya sendiri gitu. Ya mungkin suatu saat mereka ada kepikiran ke sana, ya mungkin deh itu harga sahamnya mungkin bisa naik atau apa gitu. Tapi sekarang ya kita belum ngelihat kebijakan itu. Iya, ya, oke. Nah, ini kan banyak nih kok yang minta untuk di-review saham-sahamnya kok. Ini Mhm. aku bacain pertanyaan yang di luar saham kali ya kok ya. Oke, Nanti kalau ada waktu baru kita akan ngebahas itunya ya kok ya. oke. Oke, sebentar aku cari dulu. Tadi ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana? Nah, ini.
tadi sebenarnya udah dibahas sih sama Ko Chris sedikit ya. Untuk sektor sisi consumer goods, katanya setiap pemilu pasti naik, tapi sampai sekarang masih belum naik. Contoh Ya, UNVR, mhm, UNVR, MSP gitu. oke. Consumer goods memang biasanya naik gitu. Tapi kalau kalian perhatiin ya, consumer sekarang ya, gua rasa nggak terlalu banyak eh, orang-orang itu lebih bagi-bagi sembako secara masif kayak dulu sih gitu. Hmm. Sekarang itu kampanyenya lebih banyak ke online. Kalau online kan kita nggak bisa kasih barang gitu. Hmm. Jadi Ya. dana-dana kampanye itu gua rasa sekarang itu lebih banyak digelontorin untuk ke media sosial, TikTok, Instagram gitu. Terus mereka bikin acara, podcast dan lain-lain gitu. Jadi untuk mereka bisa turun ke lapangan mengasih ini itu nggak kayak dulu bisa sampai banyak banget gitu atau sering banget gitu. Jadi sekarang lebih banyak kayak apa Zoom dan lain-lain gitu ya. Jadi gua rasa penjualan mereka juga nggak terlalu signifikan kan. Kemarin juga kalau kita lihat ya sekarang ya ekonomi kita karena kemarin itu ada bayang-bayang resesi, ya pasti akan Hmm. sedikit direm dan dijaga gitu. Jadi Hmm. pembeliannya juga nggak terlalu masif gitu, nggak kayak dulu gitu. Jadi memang ya itu kalau coba deh lihat dari sisi pendapatan UNVR HMSP juga nggak kekerek cukup signifikan kan soalnya gitu. Even Unilever sendiri laba bersihnya masih ngedrop gitu. Jadi ya ya kayak tadi gue bilang harga saham itu naik harus ada pemetiknya dari laba bersih kan. Jadi kalau laba bersihnya ngedrop ya gimana harga sahamnya mau naik pasti akan turun gitu. Terus juga kebijakannya cukai rokok ini kan ya memang akan diberhentiin. Nah kita lihat nih Hmm. nanti siapa menteri keuangannya nanti terus cukai rokoknya akan ada dinaikin lagi atau bisa diturunin. Nah itu nanti ya akan masuk ke pembahasan masuk apa ke laba bersihnya kan nanti ya itu yang akan jadi bisa naikin harga sahamnya apa enggak. Karena terkadang dari pergeseran ke pemerintahan gitu kan, pergantian presiden atau apa itu pasti ada beberapa yang berubah juga gitu ya kok ya, dari yang awalnya Bener, bilang oh iya akan melanjutkan tapi mungkin di tengah jalan atau apa ada kendala-kendala lain jadi itu tidak dilanjutin, jadi kayaknya itu masih panjang untuk melihatnya ya kok ya. bener. Makanya gue selalu bilang kayak kita di awal gue bilang seberapa lama pun kita di market gitu ya, ya kita Mm-mm. tetap harus belajar sih. Jadi kayak kebijakan-kebijakan baru itu efeknya kemana, efeknya kemana. Memang nggak mudah gitu tapi ya kalau rajin buat mikirin itu lama-lama kan jadi kebiasaan jadi dia bisa tahu oh ini nanti akan begini nih efek dari kebijakan ini nanti ngaruhnya ke sektor apa nanti bisa naikin atau apa nurunin laba bersihnya nah itu yang akan yang lebih penting sebenarnya. Hmm. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi. Efek Red Sea Attack ke emiten logistik kontainer dan ekspor impor komoditas. Ya, resi efek itu ya tadi kayak tadi gue bilang ya, karena banyak yang stuck di sana, jadinya harga oil itu kan apa pengirimannya banyak yang kesendat dan akhirnya jadinya pada demandnya tinggi, harganya jadi naik gitu. Terus juga harga kontainernya jadi lagi pada naik juga gitu. Jadi memang ya kayak tadi gue bilang harga harga oil masih akan cenderung cukup tinggi ya karena mungkin siklusnya kemarin waktu perang dia belum ngerasain terlalu naik signifikan kayak batu bara dan harga kapal yang naik kemarin-kemarin itu adalah kapal-kapal kayak untuk pengiriman online, logistik ya, kapal-kapal logistik pengiriman online dan batu bara. Kapal-kapal pengangkut oil ini nggak naik gitu. Jadi Hmm. ya mungkin saatnya mereka naik dengan adanya efek ini gitu. Jadi makanya gue kalau eh, kapal ya ya pasti pada tau lah gue selalu bilang kayak Bull, Sochi itu kapal ngangkut minyak ya kayaknya lumayan cukup menarik untuk diperhatiin gitu. Bull juga udah naiknya cukup signifikan kan dari 100 di bawah 100 malah sekarang udah 160 gitu. Jadi ya menarik sih. Hmm. Oke. Eh, ini ada yang nanya ini kok. Kok cara milih news yang baik dan benar gimana kok? Cara milih news yang baik yang benar. Yang penting newsnya itu bukan pom-pom. Jadi kayak eh,
ada rumor ya, harga saham ini naik ke sini, itu udah pasti enggak gitu. Terus juga Hmm. news itu bukan bukan news yang apa membuat orang itu beli ya. Jadi news itu harusnya memberitakan tentang apa yang terjadi terhadap suatu perusahaan gitu. Misalnya, oh ini perusahaan lagi ada ini perusahaan lagi ada itu gitu. Ini perusahaan sedang ada masalah ini itu gitu. Nah, itu news yang baik. Jadi bukan news yang lebih ke arah pom-pom gitu. Jadi kalian harus bisa bedain. Nah, gimana cara bedain ya? Coba lihat ini pernyataannya tuh dari judul aja tuh biasa udah kelihatan. Oh, ini apa kenceng banget nih rekomendasinya misalnya gitu. Jadi kita tuh selalu melihat newsnya ya selalu juga dilihat ya apakah news ini efeknya jangka pendek, jangka panjang. Hmm. Contohnya gini. Dulu ada news eh, pemerintah akan batasi 5 tahun ke depan harga batu baranya segini gitu. Nah, itu kan 5 tahun ke depan gitu. Hmm. Jadi Masih ya terlalu jauh ya. ya, dan itu akan tercermin pada harga sahamnya saat itu akan turun gitu. Tapi Hmm. balik lagi, karena orang panik terhadap berita itu. Tapi kalau kita ngerti, oh penurunan ini kan naiknya nanti dibatasinya 5 tahun lagi Hmm. gitu. Jadi itu jadi kesempatan untuk kita bisa nampungin. Atau mungkin ya ada pesanan untuk bisa nurunin harga sahamnya biar bisa masuk gitu kan. Jadi ya makanya milih milih beritanya, baca beritanya. Ya kita boleh baca, kita harus tahu banyak gitu. Tapi kita juga harus bisa mencerna apakah berita ini relevan untuk saat ini dan masa yang akan datang, atau efeknya hanya jangka pendek ini aja, atau memang efeknya bisa buat jangka panjang gitu. Oke. Eh, ini kok. Kira-kira momentum sektor tech itu kapan ya kok? Manggungnya sideways mulu nih. Tergantung kalian megangnya saham apa. Kalau megang saham buka, beli ya sideways. Tapi kalau kalian megang saham bank tech banking yang kecil-kecil, even kayak Bank Aladin aja tuh udah naik gitu loh. Terus Arto, BBYB, Agro udah naik gitu. Terus Goto ya memang kelihatannya belakangan sideways, tapi ini udah mulai bagus nih, area 80 udah mulai kejaga gitu. Muas 80-nya udah mulai kuat, nggak bisa turun di bawah 80, tujuannya kan nanti naik lagi. Kira-kira kapan manggungnya? Loh, pelan-pelan ini mulai naik kok gitu. Ya, cuma Hmm. memang nanti akan ada efek yang kencengnya kapan ya? Nanti waktu jelang-jelang The Fed nurunin suku bunga, terus Indonesia juga nurunin suku bunga, terus nanti mungkin Nasdaq indeks di Amerika naiknya juga cukup banyak, nanti akan ngaruh ke sini juga gitu ya. Jadi eh, kan gue selalu bilang kita beli saham itu bukan ketika dia udah naik, tapi ya kalau bisa kita lihat oh nantinya akan naik itu mana ya kita kumpulin dari sekarang gitu. Karena kalau kita baru beli saat udah naik, gue yakin semua itu panik gitu. Kenapa Hmm. panik? Karena ya misalnya naik 10% kita HK gitu ya, kan nggak menjamin akan besoknya naik lagi 10%. Bisa jadi besoknya turun 2%, besoknya lagi turun 3%, besoknya lagi berhenti, baru minggu depannya naik lagi 5% gitu. Jadi Hmm. kalau kalian belinya waktu di plus plus 10%, kalian ngerasain portofolionya merah dulu. Bisa jadi kan hatinya, aduh, ini kok malah turun gitu. Padahal orang lain ngeliat, oh saham gue naik kok gitu. Tapi ada banyak orang ngeliat kan, ini kok turun terus kok gitu. Ya, makanya momen belinya bukan ketika dia udah naik, tapi sebelum naik itu harus cari mana yang kemungkinan besar di masa yang akan datang itu bisa naik. Hmm. Oke, ini melanjutkan pertanyaannya karena masih agak nyambung sih sama Bang ya kok ya. Mhm. Tech Bank lah. Bagaimana tanggapan Kokris dengan rencana merger? Oke, dengan mergernya Excel dan Friend ya, ya harusnya gini, merger itu kan akan meningkatkan laba bersih gitu. Hmm. Cuma gua nggak tahu mergernya ini apakah nanti secara kayak dulu CTRS, CTRP, CTRA itu gabung jadi satu, sekarang CTRA. Terus apa mergernya itu nanti merger seperti apa? Apakah hanya kepemilikan saham doang gitu? Terus apakah nanti jatuhnya Excel itu di atasnya Friend atau Friend itu di atasnya Excel gitu ya? Jadi nanti kan masalah tadi laba bersihnya masuk kemana gitu. Kalau mungkin Excel di atasnya Friend, berarti kan pendapatannya Friend itu akan terkonsolidasi ke Excel gitu. Ya jadi itu yang akan jadi pertimbangannya nanti gitu. Bagus nggak dengan ada rencana merger? Bagus, karena pasti akan meningkatkan laba bersih gitu. Cuma nanti eh, sistem mergernya
seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, itu nanti baru bisa dilihat sepanjang jalan gitu. Ya, Hmm. siapa yang akuisisi siapa atau mergernya gimana, kan kita masih belum tahu, belum jelas. Itu. Oke. Nah, ini kok consumer high end gimana kok berhubung dengan kebanyakan consumer high end yang kena boykot produk US. Gue rasa kalau boykot itu cuma sementara sih efeknya. Tuh, Kalian aku tetap juga. masih duduk di Starbucks kok, Iya. gitu. Oh yang biasa beli Starbucks juga pasti akan tetap beli Starbucks. So justru ketika ada boykot begitu harga sahamnya turun ya kesempatan bisa beli kan, Hmm. gitu. Makanya ini yang tadi gue bilang news itu kita harus lihat apakah ini efeknya hanya jangka pendek atau bisa mengarah ke jangka panjang. Yang namanya boykot dari zaman dulu itu selalu efeknya jangka pendek, gitu. Jadi ya pakailah ini untuk kesempatan beli ketika harganya murah gitu karena nanti pasti akan naik lagi kan gitu. Karena dengan yang isu-isu yang ada itu kalau menurutku ya itu sih sama juga kok. Nanti kayak tetap kayak contohnya McD atau apa kan Iya, tetap masih makan bener. juga gitu kan. Tetap aja pasti bakal ke McD lagi kok. Heeh. Nah, nggak terasa nih udah hampir 1 jam Oh ya kok iya. ya. Nah, ini kok kalian estimasi kuartal performance terbaik investasi saham pada tahun 2024. Performance terbaik ya. Mm-mm. Ya pasti lebih nyari ke small caps atau second liner ya. Mm. Mungkin masih akan tetap saham-saham IPO gitu. Mm. IPO yang mana gue nggak tahu. Cuma pasti ya kan IPO itu startnya dari small gitu. Bisa Mm. jadi naiknya signifikan. Nah, kalian bisa track tiap tahun kok dari emiten-emiten yang jadi penyumbang performance terbaik di ISG itu selalu saham-saham IPO gitu. Jadi kalau kalian mau nyari performance terbaik ya coba pantau aja saham-saham IPO mana yang fasenya uptrend udah hajar aja gitu. Cuma ya lihat juga fundamental di belakangnya mau ngapain gitu, ada jualan apa gitu. Ya sama tadi gua nggak pernah tahu, mungkin kita bisa ngomong oke gue mungkin ngelihat sekarang mungkin bull gitu ya bisa naik signifikan atau mungkin tech bank atau apa gitu yang bisa naik signifikan, tapi kan nanti ke depan sepanjang jalan itu pasti akan ada kayak tadi gue bilang corporate action yang bisa naikin laba perusahaan itu secara signifikan. Nah, itu yang akan jadi kenaikan. Jadi kita nggak perlu terlalu fokus pada keemitennya, tapi selalu kita aware terhadap apa kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan sehingga ya daripada gua suapin kalian, oke kalian beli saham A gitu ya, nanti mungkin akan performanya bagus. Ya mending coba kalian cek-cek mana perusahaan-perusahaan yang akan bisa berkontribusi naikin laba yang signifikan. Nah, nyari yang di situ gitu. Oke, sekalian boleh di-spill nggak nih kok topik untuk 2024? Topik 2024 ya, ya kalau mau save ya gue sih selalu pegang Astra itu harusnya safe gitu. Terus yang safe ya properti kayak SMRA, BSDE, Cetera itu safe. Terus eh big caps lagi mungkin banking ya mungkin masih bisa naik tapi kecil lah, kalaupun mau masuk gak terlalu gede gitu. Kalau yang kenceng second linernya gue lebih ngeliat ke ya emiten properti kecil ya mungkin itu, terus ada tech bank yang kecil-kecil gitu. Jadi ya mungkin mungkin Arto Agro BBYB itu udah cukup gede dibandingkan tech bank yang lain gitu. Mungkin ya ada bank-bank kecil lah gitu. Terus ya gue nggak enak kalau nyebutin barang-barang kecil soalnya ntar di HK langsung arah juga ntar, terus abis itu besoknya turun nyangkut ya susah juga sih Iya, gitu. Jadi ya ini jaga di ya situ sih. sekali lagi disclaimer on ya teman-teman. Jadi pihak Juicy maupun Ko Andri tidak menyarankan atau tidak menyarankan membeli atau menjual saham. Jadi keputusan ada di tangan masing-masing gitu. Jadi makanya better kalian cari perusahaan-perusahaan mana yang ada kebijakan bisa naikin harga saham atau oh ini bisnisnya bagus nih. Kalau kalian ada satu sih di kelas MMU tuh gua spill, nonton aja tuh MMU. Terus kemarin abis itu kan ARA tuh Oke. hari ini terus di suspend. Atau lebih lebih cepatnya lagi jalan ninjanya itu join kelasnya Kokris Ya ya. Itu ada yang atau jadi nasabahku kode AO208. Nah, nanti di sana kan ya ada grup gitu. Nah, ada tabel-tabelnya gitu. betul. Jadi
ada yang nanya gimana tadi cara masuk kelas, terus ada juga yang nanya melihat prospek saham ke depan. Jadi bisa bisa join ya ke GUC. Head office GUC itu ada di Jakarta. Terus GUC juga ada di berbagai macam kota gitu, ada di Surabaya, Solo, Padang, Medan, Manado, Semarang, Bandung, dan Batam. Batam itu branch manajernya adalah Kokris dengan AO-nya 208. Teman-teman dicatat ya gitu. Dan untuk ikut kelas dan lain-lainnya itu nanti bisa langsung juga ke Kokris, nanti akan dibina benar-benar gitu. Kalau testimoni dari temanku sendiri, yaitu dia bilang tulusnya pas ngajar itu berasa banget, dan bukan cuma big caps, maksudnya bukan cuma uang besar doang yang ditanggepin, tapi dari yang uang kecil pun Kokris tuh bener-bener niat ngajarinnya gitu. Nah, sampai temenku juga bilang kok dia daftar di GUC itu pun karena net Kokris gitu. Oh. Nah, jadi boleh di spill nggak sih kok keuntungan dari GUC mobil join Mobile 2 tuh apa aja sih? Kita sih kenceng ya. Gue sih seneng ya. Kenapa gue pilih JUC gitu ya? Karena JUC itu kenceng dan gue suka ya kapan gue beli cepet gitu loh. Gue mau akses JUC cepet gitu. Gue mau beli kenceng, gak ada ngelek-ngeleknya gitu ya. Terus juga ya kalau di tempat gue sih mungkin kalau kalian ada trouble apa, kalian pasti tahu lah ya nasabah-nasabahku. Kalau kalian trouble, kalian tinggal kontak Dina pasti aman gitu semuanya gitu. Terus yang gue utamain juga kita